Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini saya ingin mengungkapkan sebuah rahasia dari intisari manusia. Bahwa manusia bukanlah suatu makhluk yang benar-benar bersih. Makhluk yang suci, makhluk yang tidak memiliki dosa, bukan. Karena manusia memang bibit awal dari diturunkannya Nabi Adam itu adalah manusia yang sudah tidak luput dari suatu dosa. Tidak luput dari suatu dosa dan bahkan berdosa. Bahkan ada nabi yang berkata, seandainya engkau tidak melakukan dosa di surga, pasti kita akan senang-senang berada di surga. Itu nabi yang berbicara kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam mengelak bahwa apakah ya ketika kamu berbicara seperti itu, kita tidak akan diturunkan ke bumi. Karena memang manusia itu digadang-gadang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai khalifah di muka bumi. Entah itu Nabi Adam memakan buah kuldi ataupun tidak, manusia itu akan digadang-gadang turun ke muka bumi untuk menjalankan ujian sebagai khalifah tersebut. Dan manusia itu diberikan 3 perkara yang akan menuntun manusia ke dalam kebaikan dan ke dalam keburukan. Sehingga Allah sebenarnya itu bukan terus menyukai orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Karena Allah menyadari bahwa manusia itu pasti akan kedunungan dosa, akan berbuat dosa. Tapi manusia yang diciptakan Allah itu, Allah sudah mengatakan bahwa saya lebih menyukai orang yang berbuat dosa lantas dia bertobat, mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, daripada orang yang beribadah sepanjang tahun tapi dia merasa bahwa dirinya baik atau benar. Sehingga hal ini menimbulkan kesombongan dan ketinggian dari hati yang dimilikinya. Dan 3 hal yang dititipkan oleh Allah kepada manusia adalah yang pertama, alam otak atau alam pikiran. Ini adalah hal yang akan berpikir secara logika. Dia akan berpikir melalui indera yang dimilikinya. Dia akan berpikir ketika apa itu yang dilihat, dia berpikir ketika apa itu yang dia dengar, dan dia berpikir ketika apa itu yang bisa disentuh ataupun bisa kakinya melangkah ke arah sana. Dan dia juga akan berpikir lewat mulut, dimakan atau diminum dan lain sebagainya. Dia kecenderungannya berpikirnya secara logika atau logis. Tapi ada 2 bekal yang sangat krusial yang akan mengantarkan diri manusia kepada kebaikan atau keburukan, yaitu hati nurani. Hati nurani ini sangat rindu dengan kebaikan, kerendahan hati, kejujuran dan lain sebagainya. Akan tetapi hal ini itu ditentang oleh nafsu. Nafsu itu mengarah kepada yang kurang baik, hal kurang baik. Oleh sebab itu Allah menyadari karena nafsu sendiri sudah pernah diuji, dimasukkan neraka dia tidak apa-apa, dimasukkan ke dalam tempat yang membuat dia beku dan hancur dia tidak apa-apa. Akan tetapi dia ketika
tidak diberi makan, tidak diberi minum, itu justru baru sebentar saja sudah menjerit kesakitan dan minta untuk diberikan makan. Inilah nafsu. Lalu kenapa orang-orang kecenderungannya yang berhasil adalah orang yang bisa meredam nafsunya? Melalui apa? Melalui jalan tirakat berpuasa. Karena orang yang ketika melakukan tirakat berpuasa ini jalan menuju kedekatan kepada Sang Ilahi itu akan cenderung lebih cepat. Dan orang yang sudah memiliki hati yang bersih, sudah memiliki nafsu yang terkontrol, sudah memiliki pikiran yang positif, itu cenderung doanya dikabulkan, keinginannya tercapai, hajatnya sangat-sangat diridhoi oleh Allah. Bahkan orang-orang yang sering melakukan hal tirakat, jangan heran mereka itu akan menjadi jujukan atau rujukan banyak orang dalam menimba ilmu, meminta wasiat, meminta wasilah, meminta doa dan lain sebagainya. Jangan heran, siapapun itu, baik itu kiai, baik itu orang biasa ataupun dukun sekalipun, akan tetapi mereka memiliki posisi yang berbeda. Jangan sampai ketika kita nantinya mendapatkan suatu ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat kurang baik kepada orang lain. Hindari hal tersebut, karena sejatinya membangun kedekatan dengan Allah itu adalah sejatinya dari kita bertirakat, daripada kita membangun kedekatan dengan Allah tapi tujuannya adalah untuk memanfaatkan orang lain. Jangan sampai. Demikian sedikit penjelasan, sedikit pencerahan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.